Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih di channel Hima Ekis dengan aku Nada Safitri untuk kita akan ngadain podcast lagi. Nah, kemarin kan kita udah ngadain podcast bareng mantan ketua umum dari Hima Ekis. Nah, sekarang kita akan podcast bareng mantan sekretaris umum nih yang pernah menjabat di Hima Ekis. Jadi kita sambut aja ya, langsung Kak Angel. Hai. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Angel? Alhamdulillah baik. Nada gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Angel, dengar-dengar udah wisuda juga ya sekarang ya? Sudah, Alhamdulillah sudah kemarin periode 2 di bulan 1. Oh, baru-baru berarti masih. Baru-baru ya. Ya, ini gimana Kak Angel setelah lulus dari kampus, apakah merindukan kampus atau enggak? Kalau misalnya dibilang merindukan atau enggak itu pasti merindukan. Cuma udah pada masa yang sudah harusnya keluar dari zona kampus ya. Dan ya sudah gitu, udah enggak waktunya untuk merindukan lagi dah. Tapi tetap rindu sih. Ada keinginan lanjut S2 kah atau emang lanjut S2 sekarang? Nah, sekarang belum lanjut S2, tapi kepengen juga sih melihat teman-teman juga. Ada beberapa teman yang memang memutuskan untuk lanjut S2, namun sekarang kalau dari kakak sendiri fokusnya memang mau kerja dulu gitu. Setelah itu mungkin plan selanjutnya bolehlah kita coba untuk S2 atau selanjutnya lah ya, untuk menambah ilmu lagi lah ya. Intinya kan kalau misalnya mau cari ilmu bukan cuma dari kuliah ya, banyak juga caranya. Benar. Berarti sedikit banyaknya adalah keinginan buat lanjut S2 ya Kak? Iya, ini juga sama sih, mungkin ada juga pengen juga kan? Lihat dulu sih. S1 juga belum lulus Kak. Iya, mungkin kalau udah selesai dari S1 ya biasanya ketagihan sih untuk lanjut lagi gitu. Oke. Mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Jadi untuk pembahasan hari ini masih sama dengan pembahasan sama Bang Ijal kemarin, yaitu tentang bagaimana di organisasi dan juga tentang kampus sendiri, tentang prodi ekonomi Islam. Oke. Kak Angel, bagaimana Kak Angel bisa membagi waktu antara organisasi dengan kuliah? Sedangkan kan Kak Angel juga kan sekretaris umum ya Kak, pasti mengurus lebih banyak lah mengurus tentang Hima Ekis. Oh iya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi, mungkin jawabannya cuma skala prioritas saja sih. Jadi kayak tentuin aja prioritas kalian, terutama kalau misalnya itu penting dan sangat urgent, jangan sampai ditinggalkan gitu. Kalau misalnya dulu itu waktu kakak jadi sekretaris umum, itu masa zaman corona ya, tahun 2020, 2021, banyak kondisi yang benar-benar berubah gitu. Jadi untuk tatap muka secara langsung itu kita tuh jarang gitu. Jadi memang kebanyakan agenda-agenda Hima Ekis tuh kita ubah gitu secara online mungkin kan, kayak gitu. Dan untuk tugas kuliah itu tetap jadi nomor 1 sih, karena memang di sini tujuannya kuliah. Untuk organisasi ini hanya menunjang bagaimana kuliah ini agar lebih terisi saja. Jadi kayak peribahasa anak-anak kemarin itu waktu kuliah tuh jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi jadilah mahasiswa kura-kura, kuliah rapat walaupun semuanya punya pilihan ya. Jadi intinya itu prioritas saja sih, tentuin aja prioritas, kuliah nomor 1, jangan tinggalkan tugas, tetap selesaikan dengan baik, dan kalau bisa itu nilainya juga jangan sampai jatuh gara-gara organisasi. Banyak nih yang sibuk organisasi tapi kan nilai kuliahnya tiba-tiba turun gitu. Alasannya apa? Alasannya karena capek, udah kegiatan ini itu. Nah, itu mungkin boleh diperbaiki lagi mindset dari mahasiswanya gitu. Jadi organisasi bukan penghalang kita untuk lulus tepat waktu juga. Oke. Berarti ini mainnya skala prioritas ya Kak? Iya. Kalau misalnya untuk strateginya sendiri ada nggak Kak? Kayak
gimana sih bagi waktunya selain dari prioritas tadi kan biasanya nih ada konflik yang seperti kita ada kegiatan dan itu lumayan penting juga, tapi kita ada makul kuliah juga. Kalau strateginya itu tetap apa ya? Kalau misalnya ada tugas atau ada ujian juga, kakak tetap itu sih utamain yang kuliah dulu ya. Karena kalau misalnya organisasi kan banyak ya, dalam satu organisasi bukan cuma kakak sendiri, kakak bisa digantiin oleh teman kakak, rekan kakak. Jadi ya kita titip dulu lah mungkin tanggung jawabnya, tapi tidak meninggalkan setelah itu. Berarti harus pandai-pandai manajemen waktu. Pandai-pandai juga sih manajemen waktu, kayak misalnya bangun pagi mau ngapain gitu kan, bangun siang juga mau dipikirin juga, dari malam itu udah harus terplan sih, besoknya kita mau ngapain itu. Jadi target kita untuk satu hari itu adalah untuk produktivitasnya itu apa. Gitu. Menurut kakak nih, kan kita masuk organisasi tuh banyak tuh yang kayak alasan masuk organisasi mau bisa memanajemen waktu. Apakah selama kakak berorganisasi, kakak udah bisa nih manajemen waktu yang kakak dapatkan dari organisasi tersebut? Untuk manajemen waktu setelah kakak punya pengalaman bergabung di organisasi, iya memang benar. Jadi kayak misalnya kita kan di dalam organisasi pasti ada setiap agenda kegiatan, di sana kita udah ada jadwalin juga dari waktunya, misalnya jam berapa mulai, jam berapa selesai, itu juga termasuk latihan kita memanajemen waktu. Jadi memang organisasi juga melatih kita bagaimana kita bisa mengatur waktu kita gitu dengan baik. Memang sih, ya kakak akui. Kakak di kampus udah ikut organisasi apa aja? Kalau di kampus kakak ada dari maba ya? Ya. Dari maba itu memang bisa dibilang sangat excited dengan dunia kampus. Penasaran ya? Penasaran sekali. Tapi ini cerita lucu juga. Sebenarnya kakak tuh kalau dibilang kenapa masuk kenapa masuk ekonomi Islam itu apakah memang keinginan? Bisa dibilang tidak gitu. Ini takdir gitu. Jadi waktu setelah SMK itu kan lulus kita, kakak SMK, kakak lulus, kakak pengennya ngelanjutkan jurusan kakak administrasi perkantoran. Kakak lihat di Untan ini masih akreditasinya belum memenuhi yang kakak inginkan, jadi kakak putar kayak putar keinginan lagi, berubah gitu. Jadi kakak pengennya jurusan ekonomi tapi jurusan manajemen gitu, kakak pengen di situ. Tapi setelah beberapa kali tes, kakak ikut SBM, kakak gagal. SN juga kakak nggak ikut ya, tapi SBM kakak gagal. Terus kakak ikut mandiri 1 kakak gagal, dan mandiri 2 kakak tuh udah lulus di kampus lain. Sebenarnya kakak juga udah jadi mahasiswa di kampus lain, cuman kakak masih menunggu nih proses proses dari hasil dari Untan ini di Mandiri 2, apakah kakak lulus, kakak pilihnya di ekonomi Islam karena memang tersisanya di ekonomi Islam. Jadi kakak ya udah mungkin ini udah takdir gitu kan. Setelah masuk di ekonomi Islam, wah ternyata seru juga gitu. Wow, ini walaupun terkejut ya, karena kakak kan backgroundnya bukan dari, mungkin bisa dibilang madrasah aliyah bukan gitu, ataupun mungkin ada dari sekolah mana? Ada swasta juga, tapi enggak yang sekolah agama. Nah gitu, mungkin ada PR yang kayak, wow ini gimana ya belajarnya bahasa Arab gitu, tapi asik juga ternyata. Ekonomi Islam kita punya pandangan sendiri sebagai seorang muslim yang mungkin kalau misalnya kita cuma belajarnya secara ekonomi ekonomi biasa itu kita nggak tahu ya. Jadi kalau kita ekonomi Islam tuh imbang lah, secara agama kita paham, secara yang konvensional juga kita dapat. Jadi kalau itu kan kakak pertama ceritanya kan, pertama kakak bisa masuk di ekonomi Islam, terus kakak gabung di organisasi itu banyak sih. Dari awal kakak udah aktif, kakak selalu ikut arahan dari badan eksekutif mahasiswa, selalu ikut agendanya. Misalnya ada agenda pelatihan public speaking, kakak juga ikut. Pokoknya agenda-agenda dari BEM. Setelah dari BEM kakak diserahkan lagi kan, mahasiswa baru itu otomatis udah di bawah himpunan ya, himpunan. Jadi di himpunan juga kakak aktif. Jadi dari kegiatan generasi emas ekonomi Islam itu kan games, terus kakak ikut juga di Harlah. Setelah itu kakak juga ada beberapa kali ikut di
Ini UKM keagamaan juga. Oh ya, Ya, episode. episode kakak juga gabung tapi nggak sampai jadi pengurus, Oh. cuma ikut aja. Terus kakak ikut UKM kesenian tapi itu cuma ikut kegiatannya aja sih. Cuma setelah itu kakak fokusnya memang di himpunan saja itu. Nah setelah di himpunan kakak keluar, kakak ikut gabung di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Itu terakhir sih organisasi internal kampus yang kakak ikuti. Nah, itu kan yang di internal kampus. Kalau yang eksternal kampus apa ada ikut organisasi lain? Nah, untuk eksternal itu sebenarnya sama juga kejadiannya lucu, bukan yang kakak inginkan tapi juga takdir sih. Jadi setelah kakak di Himaikis, kakak ditawarkan untuk gabung di Pose Oh Nasional. iya. Nah, kakak gabung di Pose Nasional, nah masuk juga di bidang kelembagaan. Oh, jadi pengurus, Kak? Jadi pengurus. Jadi 1 tahun kakak di Pose Nasional, cuma kakak itu kontribusinya secara online aja gitu. Jadi nggak bisa tatap muka. Karena kan dari Pose Nasional kan berbagai daerah ya. Iya. Dan kemarin juga pas itu ada musyawarah tahunannya, kakak juga belum bisa ikut gitu ya, belum bisa ketemu secara langsung, cuma udah ada beberapa kali ketemu pengurus sih, karena pengurusnya kan tetap jalan-jalan ke beberapa daerah kan. Iya, iya. Jadi kakak Pose. ketemu kepala bidangnya kayak presidium nasionalnya Presdanap kemarin. Berarti lumayan banyak wawasan dan juga pengalaman ya, Kak, pas ikut Pose. Lumayan sih kakak bisa kenal beberapa orang-orang juga kan di luar sana selain di kampus, dan tahu juga oh kegiatan-kegiatan yang memang terkait apa namanya ilmu ekonomi Islam tuh kayak gimana, oh kayak gini kayak gitu, udah ada sih. Nah, itu kan organisasi ya, Kak ya. Iya. Tadi kan kita udah nyinggung nih, Kakak masuk karena bukan keinginan, tapi karena takdir ya, Kak ya. Iya, takdir. Nah, menurut Kakak gimana sih cara Kakak untuk mengimbangi nih? Kan kita bukan dari madrasah aliyah. Nah, mengimbangi untuk kita di ekonomi Islam tuh gimana? Untuk makul-makulnya. Oh iya, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang mungkin ngerasa kayaknya ini kurang cocok untuk aku gitu kan. Tapi bukan kurang cocok, cuma kurang menerima saja gitu. Jadi dulunya kakak memang ngerasa kurang cocok, tapi setelah kakak jalani, oh kakak kurang menerima saja gitu. Menerima yang memang sudah ditakdirkan sama Allah untuk kakak gitu kan. Jadi tetap belajar aja, semua apapun pelajaran itu tergantung kita kan, kita yang memang menangkapnya apakah kita serius atau tidak. Jadi kalau misalnya ini susah sekali kak, gimana ini nggak nyambung kak, nggak tahu nih kak dasarnya seperti apa, pasti tetap ada kok ilmunya untuk cari tahu bagaimana dasarnya. Kita belajar dari awal juga nggak apa-apa, karena nggak masalah mau umur berapapun untuk belajar itu kan nggak ada aturan gitu. Jadi ya tetap belajar, proses penerimaan juga kalau ini emang udah takdir dan dijalani aja sepenuhnya gitu. Karena emang banyak juga orang di luar sana yang ingin di posisi kita gitu. Kalau kakak sih gitu. Oh, berarti intinya bersyukur ya, Kak ya? Iya, intinya Karena bersyukur. udah bisa masuk juga ke negeri ya kan? Iya, benar-benar. Nah, banyak mahasiswa yang memang pengennya kuliah di negeri kan, jadi kita harus bersyukur gitu. Kita udah diberi kesempatan oleh Allah untuk ya menjalani itu gitu. Oke, Kak, kan di luar sana nih masih banyak yang belum tahu kalau di Untan tuh ada prodi ekonomi Islam. Nah, kalau misalnya di luar sana nih ada yang nanya, Kak Angel dari prodi apa lulusnya? Terus Kakak kan pasti bilang dong ekonomi Islam. Nah, itu buat mereka kayak merasa kalau ekonomi Islam itu penting dan udah ada di Untan tuh gimana sih cara Kakak nyampeinnya gitu? Oh iya, kalau misalnya itu banyak juga sih yang kakak temukan tuh beberapa orang yang nanya misalnya kuliah di mana Angel gitu kan. Kakak kuliah di ekonomi, biasanya kakak jawab itu simpelnya. Tapi kalau misalnya kakak ditanya lagi jurusan apa, jurusannya ilmu ekonomi studi pembangunan, langsung kakak sambung lagi ini program studi ekonomi Islam gitu. Jadi oh program studi ekonomi Islam ya, iya. Terus
Mungkin kalau misalnya dengan apa ya, dengan yang Kakak rasakan itu tuh banyak juga yang memang belum tahu ya, tapi banyak juga yang penasaran. Jadi mereka tuh penasaran, oh udah ada ekonomi Islam di Untan, udah sudah gitu kan. Kak jelasin ini merupakan program studi yang mungkin masih baru juga, tapi sudah berdiri dari 2014 gitu kan. Iya, Kayak Kakak jelasin juga. Oh, terus biasanya juga di ini, di apa? Ditanyain juga, ini apa sih bedanya nah gitu? Apa sih benar, bedanya ilmu ekonomi biasa, konven sama ekonomi Islam gitu iya. kan? Nah, dijelasin lagi lah. Pokoknya ekonomi Islam itu letaknya bedanya di mana, di pandangannya gitu kan. Mm-mm. Jadi mereka yang memang tertarik sama cerita Kakak pasti dengerin, oh iya bagus lah ya gini-gini. Berarti kerjanya di bank syariah ya katanya. Iya di ya di tempat-tempat lembaga yang memang apa ya, yang menerapkan prinsip syariah lah ya untuk pekerjaan yang memang bisa kita ambil gitu. Kakak jelasinnya seperti itu aja sih. Oke, berarti bukan hanya di lingkungan ada aja, tapi di lingkungan kakak Oh, pun masih banyak yang belum tahu ya kak ya tentang iya, ekonomi Islam. iya. Banyak banyak sih keluarga juga masih yang bingung juga ini kuliahnya apa gitu. Karena memang setelah lulus juga kan kita sarjananya sarjana ekonomi, tapi kita punya PR juga buat jelasin dan menyampaikan ilmu yang udah kita dapatkan tuh. Kakak punya nggak kayak kata-kata ataupun kayak ajakan lah nih untuk para penonton kita nih, kan mana tahu ada yang baru lulus SMA, belum belum ikut mau masuk prodi apa, kan baru baru SB ya, yang diri kan Iya. belum nih. Nah mungkin mereka Oh, bingung gitu, ajakan untuk ayo dong masuk ekonomi Islam aja, karena nggak seperti yang mereka pikirkan, nggak yang negatif itu ataupun nggak yang sesusah itu gitu. oh. Jadi sebentar lagi mandiri ya berarti? Iya, Oh, mandiri. Nah, untuk pesan dan ini rekomendasi mungkin bisa dibilang dari alumni ekonomi Islam dan jangan takut untuk masuk di ekonomi Islam Untan. Pokoknya kalau misalnya kalian masih bingung, cari tahu aja dulu nih ekonomi Islam itu mempelajari apa gitu dan ini juga ada himpunan nih mahasiswa ekonomi Islam yang memang benar nah asik benar. gitu. Jadi di ekonomi Islam tuh nggak itu ya, nggak apa ya kalau nggak monoton gitu. Jadi nggak cuma kuliah, kalian juga apa ya disuguhi beberapa kegiatan yang memang bisa menunjang dan membantu pekerjaan nanti di masa depan juga. Dan jangan takut pokoknya ya. Kalau misalnya memang bukan backgroundnya dari sekolah agama, juga nggak apa-apa gitu. Contohnya kakak di sini sudah menjadi contoh juga kan. Kalau misalnya backgroundnya SMK, SMA itu juga bisa gabung di ekonomi Ya, Islam. Pokoknya kalau misalnya tes punya peluang juga besar ya untuk iya benar. lulus di ekonomi Islam. Tapi kalau kotanya sendiri itu memang tidak banyak seperti jurusan lain. Cuma kalau misalnya peluang itu kalian punya sih besar sih. Jadi jangan takut karena semakin ke depan juga ekonomi Islam itu sebagai ilmu dasar kita yang memang harus diterapkan di Benar. segala apa ya struktur kita sebagai apa eh, negara Indonesia negara muslim yang Iya, terbesar jadi benar. memang dasarnya muslim itu harus tahu dulu nih bagaimana landasan pandangan secara Islamnya. Jadi bukan cuma umumnya ya saja. Jadi kalau misalnya belajar di ekonomi Islam tuh udah dapat dua, ada double ya Iya, belajarnya. benar. Dapat paham agamanya, juga paham secara umumnya Iya, itu benar. bagaimana. Jadi itu saja sih mungkin untuk adik-adik jangan lupa pilih ekonomi Islam ya untuk melanjutkan kuliahnya di S1 ya. Kalau misalnya S2 juga lanjut lagi lah di ekonomi Islam ya. Karena Kak Angel mau lanjut juga. Amin ya doain Amin. ya Doain semoga Kak semuanya. Angel bisa lanjut S2. Amin. Lulusnya cepat. Amin Amin. ya Allah. Oke, itu kan untuk prodi kita. Mungkin ada nih kata-kata untuk anak-anak yang nih kita kan udah banyak dengar argumen yang bilang organisasi itu begini, organisasi itu begitu. Ada jelek-jeleknya, pokoknya banyak. Jadi itu kayak banyak anak-anak maba ataupun anak-anak SMA yang takut untuk masuk organisasi itu. Menurut Kak Angel, apakah ada motivasi tersendiri untuk mereka yang nggak usah takut gitu? Karena kan kita nih udah mempraktikkan sendiri nih gitu. Oh iya.
Dilihat dari majunya teknologi, jadi media sosial itu berkembang pesat ya, kayak berperan penting bagi generasi penerus bangsa ya. Iya. Banyak juga konten-konten yang menjatuhkan organisasi itu adalah apa ya, bukan pilihan gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih berpikir seperti itu, berarti mindsetnya kurang dibuka aja gitu. Benar. Karena kalau misalnya mau dilihat lagi lebih luas itu banyak pemimpin-pemimpin kita yang memang backgroundnya itu udah gabung di organisasi dan dilatih juga di dalam perkumpulan orang-orang. Jadi kalau misalnya nggak pernah gabung organisasi atau takutnya apa? Takutnya ada senioritas. Nah, kalau di insya Allah ya, kalau di Hima Ekis ya, di himpunan kita kalau misalnya senioritas itu jangan sampai ada ya Nada, karena Ya, ya. memang arahan juga dari wakil dekan kakak dulu waktu menjadi sekretaris umum juga selalu diingetin sama dosen-dosen kalau misalnya senioritas tuh jangan sampai ada gitu. Jadi memang kalau di organisasi Hima Ekis itu kita fokusnya memang memberikan ilmu gitu kan. Kalau misalnya melatih mental juga bukan dengan cara yang marah-marah ya, cukup kakak-kakak abangnya menegur saja jikalau adik-adiknya salah. Nah, kalau yang masih punya mindsetnya nggak mau gabung organisasi, menghabiskan waktu, Iya. nah cari tahu saja orang-orang yang memang pernah bergabung di apa ya, di organisasi, mungkin di Hima Ekis, seperti kayak misalnya abang ini pernah gabung di sini gitu kan. Iya. Nah, lihat ke depannya apakah abang ini telat kuliahnya gitu kan. Nah, dilihat lagi gitu kan. Masih banyak sih yang memang bisa menghandle itu kan antara kewajiban organisasi dan kuliah. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian gabung organisasi dan dilihat lagi organisasinya ini seperti apa. Iya. Apakah sesuai dengan tujuan yang ingin kalian dapatkan gitu kan. Kalau misalnya Hima Ekis ya, kakak dulu gabung tuh kenapa? Karena kakak ngerasa kakak kan kuliah di ekonomi Islam, kenapa kakak nggak gabung aja di Himaikis biar kakak tuh bisa menerapkan juga ilmu yang Benar. telah kakak dapatkan gitu. Setelah di Himaikis itu kita keluar lagi, kita bisa menerapkan ilmu lagi dari organisasi dan kuliah kita ke pekerjaan kita. Benar. Gitu. Oke, bener sih apa kata Kak Angel karena Nada juga ngalamin sendiri kan masuk Himaikis dan alhamdulillahnya tuh emang dibimbing gitu guys. Ya, Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa masih takut untuk masuk himpunan ataupun masuk organisasi manapun, nggak usah takut. Ngapain takut? Kita tuh di sini kayak cari pengalaman, kita cari bakat kita gali gitu ya Kak. iya, Oke, Kak Angel, Kak Angel udah lulus nih kan, udah wisuda. iya. Apakah hal yang kita bilang nih tentang pengalaman organisasi, wawasan organisasi, dan juga manajemen waktu itu udah bisa kakak terapkan di dunia luar selain di kampus gitu? Oh ya, kalau misalnya ditanya seperti itu, jawabannya mungkin sudah. Misalnya kakak punya apa ya, tugas atau sesuatu yang di apa ya, diberikan kepercayaan ya kalau Ya. gitu ya. Kakak rasa itu juga kenapa kakak punya pemahaman yang berbeda dari mungkin dari orang di luar sana yang tidak pernah berorganisasi itu beda sekali. Jadi sama orang yang pernah berorganisasi sama orang yang tidak pernah itu ketika melakukan sesuatu itu beda gitu. Kakak rasa kakak punya pengalaman dan kakak juga bisa menerapkan apa yang telah kakak dapatkan dari organisasi yang kakak ikuti, misalnya di Hima Ekis itu kakak belajar bagaimana cara memimpin, bagaimana cara bicara dengan baik ya, public speaking juga, dan banyak juga sih ilmunya, penerapan yang kakak terapkan di kegiatan-kegiatan kakak sehari-hari mungkin. Nah, pernah juga kakak dapat apa ya, dapat amanah untuk menghandle suatu kegiatan seminar besar juga dan kakak punya pandangan sendiri juga. Jadi kayak oh seperti ini loh kalau misalnya mau menjalankan kegiatan kakak punya opsi yang memang setelah kakak dapatkan dari organisasi di Maikis atau di lainnya juga gitu. Jadi pandangan orang yang pernah berorganisasi sama orang yang tidak pernah berorganisasi itu berbeda. Nah itu yang apa ya kakak rasakan setelah keluar dari organisasi dan kakak terapkan di kegiatan-kegiatan di luar itu. Oke, nah jadi kalian udah dengar deh ya penjelasan dari Kak Angel kalau ternyata pengalaman kita dapat di organisasi itu bukan cuman kita pakai di kampus aja, tapi di luar kampus tuh juga kepake.
Jadi banyak banget manfaat dari organisasi. Nah, untuk closing statement aja nih Kak kali ya, karena mungkin kita udah terlalu panjang berbicara nih. Nah, sampai ke intinya aja kalau ternyata di organisasi tuh kita bisa punya banyak pengalaman dan juga bisa memanajemen waktu dengan baik. Termasuk juga di ekonomi Islam itu bukan merupakan prodi yang sulit banget gitu ya Kak ya. Kayak yang terlalu agamis banget juga enggak. Nah, untuk teman-teman di luar sana nih, Kakak punya kayak kata-kata enggak perbedaan antara anak organisasi dengan enggak, ataupun banyak kan kata-kata yang ngomong gini, enggak ikut organisasi juga bisa lulus gitu. Apakah Kakak ada pendapat sendiri? Nih closing Ya, statement-nya. sekalian closing statement aja. Untuk closing statement-nya yang masih bimbang dan ragu, kalau misalnya mau gabung organisasi itu yang kakak bilang tadi, beranikan diri kalian, masalah mindset kalian itu dibenerin dulu, karena organisasi itu bukan yang tempat menghabiskan waktu, itu tergantung orang ya, orang yang menjalaninya, dan dilihat lagi organisasinya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya mau bergabung di organisasi ya terutama di Himaekis ya, ini sangat-sangat bermanfaat sekali, masih banyak banyak juga yang bisa kalian lihat dari lulusan-lulusan ekonomi Islam dari Untan itu rata-rata itu memang banyaknya dari pengurus ya, jadi mantan pengurus juga udah banyak selesai, jangan bimbang. Apalagi ya, nada bingung. Apalagi ya? Yang statement kalau misalnya lulus, misalnya nggak ikut organisasi juga lulus. Oh iya. Iya kan kakak bilang tadi kalau misalnya di kepengurusan nih, mantan pengurus dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam tuh udah banyak lulus, jadi tidak ada tuh bilang statement yang bisa mematahkan, maksudnya gini, tidak ada statement yang seperti ini bilang kalau misalnya gabung organisasi terlambat kuliah juga selesainya atau menghambat kuliah jadi fokusnya cuma di organisasi, tidak, itu salah. Kita patahkan statement itu karena kalian bisa lihat banyak mantan pengurus yang udah selesai, bisa dilihat biasanya Himaekis juga posting kan pengurus yang sudah selesai. Nah itu juga jadikan motivasi setelah lulus kalian bukan cuma punya gelar, di sini punya pengalaman yang lebih dari teman yang tidak bergabung ya, karena memang pengalaman itu bisa kita masukkan di CV kita dan membantu juga ya, mungkin nanti ditanya juga sama HRD-nya, ini pernah ngapain pas kuliah gitu. Nah saya pernah di sini Ibu, saya pernah menjabat sebagai ini juga kesempatan yang memang kesempatan yang diinginkan orang-orang di luar sana, karena banyak yang tidak kuliah jadi tidak punya kesempatan untuk bergabung di organisasi yang memang ada gitu kan di kampus-kampus. Jadi manfaatkan kesempatan itu, kalau misalnya di kampus kalian ada organisasi terbaik, gabung gitu, tapi dengan satu syarat, jangan lupa prioritas kita yang pertama itu adalah kuliah, jadi fokus kuliah, nilainya jangan sampai rendah, jangan sampai mengulang mata kuliah, dan ya itu selesaikan juga amanah kalau sudah bergabung di organisasi, itu sih. Bagus banget closing statement-nya. Jadi intinya tuh kalau di organisasi kita nggak akan menghambat kuliah, juga kalau di organisasi itu akan beda nih sama mahasiswa-mahasiswa yang nggak berorganisasi. Karena apa? Karena di dalam organisasi tuh kita bisa dapat pengalaman-pengalaman yang nggak didapatkan oleh anak-anak yang nggak ikut organisasi gitu kan Kak. Oke, mungkin ini udah di penghujung dari podcast. Jadi terima kasih Kak Angel. Terima kasih banget nih karena udah mau diundang sama Nada terutama ya yang menghubungi, terus sama anak-anak Himaekis yang lainnya, walaupun udah lulus tapi tetap harus gabung di kegiatan Himaekis. Makasih ya Kak Angel. Terima kasih juga ya Nada dan teman-teman rekan kerja Nada ya di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam. Ini tahun keberapa? 2022 2023. Ya, bentar lagi Musta kan, semangat terus, selesaikan amanahnya sampai akhir, itu sih pesan kakak. Makasih juga ya sudah mengundang kakak sebagai narasumber di podcast kali ini. Oke, makasih buat Kak Angel, makasih buat teman-teman yang udah mau nih nonton dari awal sampai juga dengan selesai. Nah, semoga kalian bisa menyerap
inti dari topik ini yang positifnya, jangan yang negatifnya ya. Jadi biar bisa jadi acuan kalian nih untuk anak-anak SMA yang mau kuliah udah ada gambaran nih kalau mau kuliah di ekonomi Islam tuh gini, kalau mau berorganisasi tuh gini. Oke, makasih untuk semuanya. Dari Himaiki saya Buntan, nada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.